Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MH yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan keistimewaan bulan Ramadan, 5 keistimewaan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umatku telah dikaruniai 5 hal yang istimewa yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama, bau mulut orang yang mengerjakan saum lebih harum di sisi Allah daripada harumnya kasturi. Kedua, ikan-ikan di lautan memohon ampun bagi orang yang mengerjakan saum hingga mereka berbuka. Yang ketiga, Allah menghiasi jannahnya setiap hari kemudian berfirman, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan diangkat dari segala kesusahan dan mereka akan datang kepadamu. Yang keempat, setan-setan yang jahat akan dibelenggu sehingga tidak dibebaskan menggoda mereka sebagaimana yang biasa mereka lakukan di luar Ramadan. Yang kelima, pada malam terakhir bulan Ramadan mereka yang mengerjakan puasa akan diampuni. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan, tetapi selayaknya seseorang pekerja itu diberikan upah apabila telah menyelesaikan pekerjaannya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 keistimewaan yang merupakan anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini yang tidak diberikan kepada orang yang saum dari umat terdahulu. Alangkah beruntungnya seandainya kita menghargai nikmat yang besar ini dan berusaha untuk mendapatkan pemberian yang istimewa tadi. Keistimewaan pertama yaitu diterangkan kepada kita bahwa bau mulut orang yang bersaum yang terjadi dalam keadaan lapar adalah lebih disukai Allah daripada wanginya kasturi. Para pensarah hadis menyimpulkan kata-kata ini ke dalam 8 penafsiran sebagaimana yang telah disebutkan dalam Syarah Al-Muwatta. Namun ada 3 penafsiran yang paling kuat dari 8 penafsiran itu. Penafsiran pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas bau mulut orang yang saum di akhirat kelak dengan mewangian yang lebih berharga dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini adalah keterangan yang jelas dan ini tidak terlalu jauh dari maksud hadis di atas. Diriwayatkan, riwayat seperti ini juga telah diterangkan dengan jelas dalam kitab Durrul Mansur. Oleh karena itu, keterangan ini berada dalam posisi yang telah ditetapkan. Penafsiran kedua, pada hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka akan keluar dari mulut orang yang saum wangi-wangian yang lebih harum daripada minyak kasturi, yang merupakan tanda-tanda saum atau puasanya. Penafsiran yang ketiga, menurut pendapat saya yang serba lemah ini, penafsiran yang terbaik dan dapat diterima dari kedua pendapat di atas adalah bahwa ketika di dunia, bau mulut orang yang saum atau berpuasa lebih disukai Allah daripada harum kasturi. Ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang saum. Orang yang mempunyai hubungan cinta dengan orang lain, betapapun tidak enak bau yang keluar dari mulut orang itu, namun menurutnya adalah lebih baik daripada ribuan wangi-wangian. Maksudnya adalah menunjukkan kesempurnaan takarrub atau kedekatan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala karena ia berada dalam posisi yang dicintai. Saum adalah salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia berfirman, setiap ganjaran amal akan diberikan kepadanya melalui malaikat. Namun untuk pahala saum atau berpuasa, aku sendiri yang akan memberikannya karena saum adalah khusus bagiku. Sebagian ulama mengatakan bahwa dapat ajzabih yang artinya aku sendiri adalah ganjarannya. Maksudnya Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Ganjaran manakah yang lebih tinggi
bertemu dengan kekasih yang dicintainya. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa pintu dari seluruh ibadah adalah saum. Dengan sebab saum, maka hati akan bercahaya sehingga timbul kecintaan kepada ibadah. Namun, semua ini akan diperoleh manusia apabila saumnya benar. Bukan hanya sekedar menahan lapar, di antaranya dengan memperhatikan adab-adab yang akan diterangkan pada hadis yang lain nanti. Di sini saya ingin mengingatkan tentang masalah penting berkenaan dengan hadis mengenai bau mulut orang yang saum. Sebagian imam mazhab melarang orang yang saum untuk bersiwak setelah tengah hari, tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, bersiwak disunahkan kapan saja karena dengan bersiwak bau gigi atau mulut akan hilang. Sedangkan bau mulut yang disebutkan dalam hadis di atas adalah bau mulut yang terjadi karena perut yang kosong, bukan karena gigi. Alasan-alasan mengenai hal ini terdapat dalam kitab-kitab fikih dan hadis Hanafiyah. Keistimewaan kedua adalah ikan-ikan di laut akan memohon ampunan bagi orang yang mengerjakan saum. Maksud hadis ini adalah betapa banyak makhluk hidup yang mendoakannya. Maulana Ilyas rahmatullah alaih pernah mengatakan bahwa hal ini jelas sekali karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda." Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, niscaya yang Maha Rahman akan mencintai mereka. Dikatakan dalam sebuah hadis, apabila Allah mencintai seseorang hambanya, maka dia akan berfirman kepada Jibril, "Aku mencintai orang itu, maka hendaklah engkau mencintainya juga." Maka Jibril pun mencintai dan mengumumkan kepada penghuni langit, "Orang itu dicintai Allah, kalian pun hendaknya mencintainya." Maka semua penghuni langit pun mencintainya dan kecintaan kepada orang itu diterima tersebar ke seluruh bumi. Ini adalah kaidah yang umum. Biasanya seseorang akan dicintai oleh orang-orang yang dekat dengannya, tetapi di sini cinta itu begitu tersebar bukan hanya di sekitarnya. Bahkan hewan-hewan di hutan dan ikan-ikan di laut pun mencintainya dan mereka berdoa untuknya, seakan-akan kecintaan kepada orang itu menembus batas daratan dan lautan. Keistimewaan ketiga adalah dihiasinya jannah yang diperuntukkan bagi orang yang saum atau berpuasa. Banyak sekali riwayat yang menerangkan hal ini. Dalam sebagian riwayat diterangkan, sejak permulaan tahun, jannah telah dihias untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan ini adalah suatu kaidah bahwa semakin penting kedatangan seseorang, maka semakin banyak persiapan yang akan dilaksanakan, seperti pernikahan misalnya. Beberapa bulan sebelumnya telah dipersiapkan. Keistimewaan yang keempat adalah setan-setan dibelenggu sehingga perbuatan maksiat akan berkurang. Tuntutan dari curahan rahmat dan semangat serta kebanyakan ibadah pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah untuk mengusir setan. Karena pada bulan ini setan-setan berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan dan menghilangkan saum atau orang yang berpuasa, sehingga maksiat merajalela di muka bumi bahkan sampai melampaui batas. Walaupun tidak tampak jelas, tetapi secara umum terlihat berkurangnya perbuatan dosa. Berapa banyak para pemabuk yang meninggalkan minuman keras pada bulan ini. Berapa banyak kemaksiatan yang biasa dilakukan secara terang-terangan terhenti karena keberkahan bulan ini. Kalaupun masih juga ada perbuatan dosa, maka ini bukanlah perkara yang sulit dalam memahami hadis di atas, karena kandungan hadis itu menerangkan bahwa yang dibelenggu adalah setan yang sangat jahat. Maka jangan heran jika masih terjadi perbuatan-perbuatan dosa, karena itu akibat pengaruh setan yang lebih kecil kadar kejahatannya. Dalam riwayat lain terdapat keterangan bahwa pembelengguan setan-setan itu secara mutlak tanpa batas-batasan kepada setan yang terjahat saja. Apabila maksud hadis di atas adalah pembatasan kepada setan yang terjahat, namun dari pendapat lain diketahui adanya pembatasan, maka ini pun bukan suatu hal yang bertentangan dengan hadis.
Sebaliknya, jika yang dimaksud oleh hadis di atas adalah pembelengguan seluruh syaitan, maka terjadinya kemaksiatan pada bulan Ramadan tidaklah aneh. Karena walaupun secara umum kemaksiatan itu terjadi karena godaan setan, tetapi dapat juga terjadi karena pengaruh kuat dari racun dan hawa nafsu manusia yang sudah terbiasa dengan perbuatan maksiat di luar Ramadan, sehingga lama-kelamaan menjadi tabiat yang sulit dihilangkan. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang biasa berbuat dosa di luar bulan Ramadan, maka pada bulan Ramadan pun ia tetap melakukan dosa itu, karena orang itu terbiasa hidup dengan hawa nafsunya. Maka dosa-dosa itu terjadi karena pengaruh hawa nafsunya. Ada riwayat lain yang menguatkan hal ini, yaitu sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan suatu dosa, maka satu titik hitam akan melekat di hatinya. Apabila ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka titik hitam itu akan terhapus. SAW yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan suatu dosa, maka satu titik hitam akan melekat di hatinya. Apabila ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka titik hitam itu akan terhapus. Apabila ia melakukan dosa lainnya, maka titik hitam itu akan muncul di hatinya. Jika tidak bertaubat, maka titik hitam itu akan tetap melekat. Apabila ia melakukan dosa lainnya, maka titik hitam lainnya akan muncul di hatinya, sehingga hatinya betul-betul menjadi hitam. Jika sudah demikian, maka tiada suatu nasihat pun yang dapat masuk ke dalam hatinya. Mengenai hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah berkarat oleh perbuatan maksiat. Dengan sendirinya, hati itu akan cenderung kepada dosa-dosa. Inilah alasan mengapa banyak orang yang tanpa segan melakukan suatu dosa tertentu, namun ketika melakukan dosa yang lain, hatinya tidak menerimanya. Misalnya, orang yang biasa minum khamar atau minuman keras, apabila disuruh makan daging babi, ia akan membencinya, padahal keduanya sama-sama maksiat. Oleh sebab itu, apabila seseorang terus-menerus melakukan dosa di luar Ramadan sehingga hatinya menjadi berkarat, maka pada bulan Ramadan pun masih ia melakukan dosa walaupun tanpa digoda oleh syaitan. Berdasarkan keterangan ini, apabila yang dimaksud oleh hadis di atas adalah pembelengguan seluruh syaitan, maka terjadi dosa-dosa pada bulan Ramadan tidak bertentangan dengan hadis ini. Dan apabila dalam hadis di atas terdapat batasan bahwa yang dibelenggu hanyalah setan-setan terjahat, maka itu juga tidak bertentangan dengan hadis. Sedangkan menurut saya yang dhaif ini, perhatian terhadap hal ini adalah lebih utama, dan setiap orang mampu memikirkannya dan mampu mengambil pengalaman darinya bahwa untuk melakukan amal soleh atau meninggalkan maksiat pada bulan Ramadan tidak sesulit di luar bulan Ramadan. Sedikit perhatian dan kesungguhan sudah memadai. Menurut pendapat Maulana Syekh Muhammad Ishaq, kedua hadis itu ditujukan sesuai dengan perbedaan manusia, yakni bagi orang fasik, maka setan-setan yang sombong saja yang akan dibelenggu, sedangkan bagi orang soleh, maka seluruh setan akan dibelenggu. Keistimewaan kelima adalah pengampunan yang dihadiahkan bagi seluruh orang yang mengerjakan saum pada malam terakhir bulan Ramadan. Keterangan seperti ini telah disebutkan dalam riwayat sebelumnya. Karena malam yang utama pada bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, maka para sahabat mengira bahwa karunia terbesar itu hanya diperuntukkan bagi malam Lailatul Qadar saja. Tetapi Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka bahwa keutamaan Lailatul Qadar adalah sesuatu yang terpisah, sedangkan keutamaan yang diberikan pada akhir Ramadan adalah karunia bagi orang yang saum dengan baik hingga akhir Ramadan. Semoga apa yang telah kita dengar ini bermanfaat dan bisa menjadi tibar pelajaran dan penyemangat dalam kita mengamalkan
alamin.